Sahabat pensiun dimanapun Anda berada, seneng banget nih saya Christian Panggabean masih ketemu lagi sama sahabat pensiun di program podcast Pensiunku. Dan tentunya di setiap obrolan yang berbeda dari setiap episodenya kita selalu berusaha untuk bisa mengundang para tamu-tamu ataupun juga relasi-relasi kita yang bisa kita cek diskusi dan memberikan manfaat yang sangat berguna. Tips-tips yang sangat menarik dan juga informasi terkait dengan kehidupan dunia baik itu para pensiun maupun juga yang sudah pensiun supaya tetap produktif, sehat dan tetap semangat menjalani hari-hari di masa purna bakti. Nah, ini dia sahabat pensiun. Di episode kita kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dan mengajak para sahabat pensiun untuk sedikit banyak memahami seluk-beluk dunia hukum, dunia ahli waris dan juga perlindungan hukum bagi para pensiunan. Dan di studio kami sekarang sudah ada Bapak Sonang Manulang SH. Siap. Ya, tapi lebih asik kalau di sahabat pensiun ini podcast ini kita panggilnya Bro Manulang atau Bro Sonang aja. Bro Sonang aja kayaknya. Bro Sonang. Biar lebih santai. Siap. Ya, jadi sahabat pensiun Bro Sonang ini seorang pakar hukum, seorang advokat, pengacara. Dan beliau juga adalah Certified Receiver and Administrator of Bankruptcy. Siap. Ini keren kali ini bro namanya ini bro. Itu sebenarnya apa pula artinya ini ya? Nama asing aja. Kalau dikenal di dalam hukum ini sekarang namanya pengurus dan kurator. Pengurus dan kurator. Iya. Ya, nah macam kayak awak-awak ini kita orang awam ini kan sahabat pensiun ya, kan nggak ngerti kita. Jadi kita kan mesti tanya dulu daripada kita sok tahu kan. Itu dia. Jadi semacam kurator, bukan semacam, memang kurator. Memang kalau kurator. dalam bahasa Indonesianya. Siap, benar. Kurator bukan dalam artian kolektor lukisan ya, beda. Karena di Indonesia juga dikenal kurator tuh sebagai kolektor gitu, kolektor orang-orang yang mengumpulkan lukisan atau seni, karya seni. Iya. Karya seni yang sudah klasik. Benar, gitu. benar. Jadi pengumpul ini disebut, tapi bukan Beda. itu, ini kan kurator dalam dunia hukum. Betul sekali. Ya, maka itu di episode kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sahabat pensiun terkait dengan menyusun warisan dan juga perlindungan hukumnya seperti apa sih gitu. Karena ya saya yakin ya sahabat pensiun nggak semuanya mungkin kita mengetahui betul tentang dunia hukum. Nah, Bro Sonang ini kalau melihat dari sisi hukum waris ya khususnya para sahabat pensiun, pengenalan apa sih yang perlu kita informasikan dulu nih buat sahabat pensiun? Oke. Sahabat pensiun sebelumnya pensiun ini kan suatu hal yang pasti ya. Betul. Di dunia ini apalagi khususnya di Indonesia. Jadi pensiun ini adalah suatu titik di mana seseorang ini akan mencapai titik akhir dalam pekerjaannya. Yeah. Jadi kalau dalam bahasa kamus KBBI itu dibilang pensiun itu artinya tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai. Sudah berakhir. Betul sekali ya. Kalau di di Indonesia ini kan masa pensiun itu berlaku setelah umur 56 tahun. 56, 58 sampai Iya. maksimal kalau ada perpanjangan 60 Perpanjangan, tahun. betul. Iya. Betul sampai dengan 60 tahun. Jadi inilah hal-hal dan hak dan kewajiban seorang pensiun ini yang harus kita ketahui, di mana seorang pensiun sebelum masa pensiun namanya kan prapensiun ya. Prapensiun. Jadi nanti Mulai dari 55 tahun biasanya. Betul. Makanya sahabat pensiunku ini juga harus tahu gimana sih mendapatkan hak-haknya, dan jangan lupa selain hak ada juga kewajiban yang harus dipatuhi gitu. Banyak orang senang untuk menagih haknya. Betul. Tapi nggak senang memberikan kewajibannya nih, Bro. Kadang-kadang Harus seimbang ya. Iya, harus seimbang, betul. Oke. Nah, kalau dalam konteks pensiunan, permasalahan apa yang paling sering Bro Sonang temui ini yang biasanya luput para pensiun maupun para pensiunan ini ya lupa atau luput ya mempersiapkan. Betul. Khususnya kalau dalam konteks yang kita kerucutkan lah ya, kita kerucutkan dulu karena kalau kita bicara dalam wilayah konteks hukum ini kan luas sekali. Betul sekali. Skupnya ya. Tapi kita kerucutkan dulu yang biasanya dan sering kali kalau kayak berita-berita terakhir ini terkait dengan masalah ahli waris. Betul. Gitu ya. Jadi pada saat para penerima waris atau generasi berikutnya menerima, baik itu anak maupun cucu gitu ya, menerima harta waris, baik itu berupa benda bergerak, ya, atau benda bergerak ataupun juga benda tidak bergerak ini ya, menimbulkan polemik-polemik baru yang mereka tidak tahu sebelumnya gitu ya. Jadi bagaimana kita harus menginformasikan untuk mempersiapkan sebelumnya, Bro? Jadi sebelumnya kita juga harus tahu apa sih yang menjadi hak seorang pensiun. Yeah. Jadi kalau di dalam peraturan, saya mau cerita boleh dari sisi pensiunan swasta kali ya. Okay. Jadi pensiunan swasta itu juga punya hak. Jadi pekerja yang memasuki usia pensiun itu adalah seseorang yang sudah
mengakhiri masa pekerjaan di suatu perusahaan, ini kalau kita bicara konteks swasta ya, itu dia akan mendapatkan hak-haknya. Ada pesangon yang besarnya 1,75 kali, terus UMP 1 kali, UPH, serta manfaat JHT dan jaminan pensiun. Nah inilah yang kadang-kadang seorang pensiunan ini lupa. Mereka tuh ternyata punya hak. Dan terkadang juga suatu perusahaan, apalagi swasta, saya nggak generalisasi semuanya ya, tapi terkadang ada oknum-oknum perusahaan yang sengaja malah justru karena lupa nih, nggak usah kita beritahu juga. Betul, dan akhirnya seorang pensiun saving itu juga cost for the company. Itu dia harusnya nggak boleh begitu dong. Nggak boleh. Semua harus memberikan. Itu kan hak. Betul. Pekerja. Apalagi pekerja itu kan juga membayar. Ada dia juga membayar JHT-nya. Selama masa kerjanya. Betul. Kan? Pengusaha membayarkan, terus pegawai juga membayarkan dan potongan dari gaji. Itu sampai nanti di usia pensiun mereka akan mendapatkan hak-hak itu. Makanya jangan sampai nanti sahabat pensiun lupa ya, pada saat masa-masa pra pensiun ini ada loh hak-hak para sahabat pensiun ini yang bisa ditagih di suatu perusahaan. Nah, di luar swasta PNS juga punya. Nah, PNS juga punya dasar hukum yang bisa ditagihkan ke negara gitu. Apa aja sih yang instansi tempatnya bekerja ya? Betul sekali. Pertama dia punya aturannya, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 69 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda atau duda pegawai. Kemudian ada di PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil. Terus juga terakhir ada di PP Nomor 18 Tahun 2019 tentang penetapan pensiun, pokok pensiun pegawai negeri sipil atau janda duda. Jadi PNS ini juga punya hak-haknya gitu, di mana pensiun itu ada perhitungannya ketika mereka ingin mengklaim haknya dia tuh. Iya betul. Ada dia akan mendapatkan gaji pokok dengan rumusan 2,5% kali masa kerja dalam tahun dikali gaji pokok terakhir plus tunjangan. Nah, ini perhitungannya antara pensiunan dengan pensiun ex janda atau dudanya atau hak anak itu beda-beda perhitungannya. Makanya kita juga mengedukasi buat para pensiun atau pra pensiun untuk belajar gitu. Apa aja sih menjadi hak-hak dan kewajiban saya sebagai pensiun gitu. Tapi sebetulnya kalau di masing-masing instansi itu ataupun juga di tempat bekerja, baik itu swasta, BUMN maupun di pemerintahan lah, atau instansi-instansi tertentu, harusnya dijadwalkan untuk disosialisasikan hal seperti ini dong ya kepada para pekerja dong harusnya. Wajib harusnya ada. Tapi kembali lagi ya kita harus berbicara tentang regulasi-regulasi yang kadang di negara kita ini kurang tersosialisasi dengan baik gitu. Jadi atau disosialisasikan tapi para pekerjanya lupa, nggak aware juga ya. Ya, ada juga modelan seperti itu. Kadang-kadang kan kantor kan, kita kan udah pernah beritahu Pak, prosesnya begini, ngurusnya begini gitu kan. Ada di SOP, ada di peraturan perusahaan, atau mungkin diatur dalam undang-undang. Pekerjaannya yang, saya kan juga lupa, akhirnya polemik timbul. Baru nanti dia mau mengklaim sendiri atau melalui sanak saudaranya atau mungkin juga melalui kuasa. Jadi kalau hak hukum yang sering terlupakan nih sama para pensiunan ini biasanya kayak tadi ya, mungkin mengenai masalah JHT, jaminan hari tua, jaminan pensiun. Kemudian saya udah terkumpul berapa sih nih selama ini, misalnya seperti itu kan. Betul. Terus mereka tahu kadang-kadang kaget sendiri nih bro gitu kan. Ternyata tabungan saya besar juga nih katanya. Biasa, Nah, tapi kemudian pertanyaannya lagi kan, ini gimana cara saya mau mencairkan kan gitu-gitu kan. Iya. Itulah dia, makanya sebenarnya perlu mengedukasi sebagai bentuk tanggung jawab suatu instansi atau perusahaan terhadap karyawan-karyawan atau pegawai-pegawainya, supaya mereka dalam menghadapi masa tuanya itu nggak lagi kosong. Mereka punya modal untuk mungkin pada saat mereka masuk masa pensiun mereka buka usaha atau mereka mau membuat suatu aset yang mana aset ini kemudian bisa diwariskan kepada ahli-ahli warisnya begitu. Nah, ini dia. Tadi kita sudah bicara terkait dengan antara hubungan hak kewajiban antara si para pensiunan atau yang sudah menjalani masa purna tugas atau purna bakti dengan tempatnya bekerja, baik itu swasta maupun di instansi-instansi terkait. Nah tadi Bro pas sudah singgung juga, kemudian dari situ tarikannya kepada para penerima waris. Nah, sekarang kita mau masuk lebih dalam nih sahabat pensiun. Iya. Nah sebelum kita masuk lebih dalam sahabat pensiun, jangan lupa dong karena ini namanya podcast pensiunku. Nah yang punya HP Android, nih Bro yang punya HP Android dan itu di situ ada yang namanya App Store. Nah, App Store di HP Android ini bisa cari aplikasi yang namanya Pensiunku. Nah, ini jangan lupa diunduh atau di-download. Nanti sahabat pensiun bisa mendapat berbagai macam tips dan informasi seputar dunia pensiun dan juga bagaimana cara mengajukan
kredit pinjaman dari Marsit Group, dari pensiunku ini untuk bisa memenuhi segala kebutuhan pensiunku agar bisa tetap hidup sehat, produktif, dan penuh semangat. Mantap. Nah, bro, jadi kalau masuk ke ranah penerima waris, Ya. gitu ya, rumit nggak sih sekarang dari sisi hukum bagi para penerima waris untuk kemudian dia mengklaim sepenuhnya itu sudah menjadi hak warisnya yang bisa mereka pergunakan sebagaimana mestinya. Contoh mau dijual, misalkan sebidang tanah, rumah, ataupun harta bergerak lainnya yang ada misalkan seperti itu. Rumit nggak ngurusnya kayak gitu, bro? Kalau rumit sih sebenarnya enggak ya. Cuman saya harus kembali mencoba menjelaskan sedikit ya, ini sekedar sharing bahwa di Indonesia ini waris itu tidak terkodifikasi secara utuh seperti mana peraturan-peraturan lain ya. Kenapa? Karena misal contoh ketenaga kerjaan ada undang-undangnya, berbicara tentang hukum kepailitan itu ada undang-undangnya. Nah, waris ini nggak punya undang-undang sendiri, jadi dia nggak berdiri sendiri. Jadi melekatnya ini tergantung pilihan hukum. Artinya seseorang ini berhak untuk memilih menggunakan hukum apa gitu. Jadi di Indonesia ini mengenal setidaknya 3 hukum waris. Jadi ada hukum waris adat, ada hukum perdata barat, terus juga ada waris Islam. Nah ini semua berlaku. Tinggal kita mau kiblatnya kemana nih? Betul, kiblatnya kemana? Dengan kepercayaan ataupun juga sesuai dengan keyakinan dari pihak keluarga tersebut. Betul, dari si pewaris dan penerima ahli waris. Jadi kalau berbicara tentang waris ini, pertama karena di Indonesia ini mayoritas beragama Muslim, itu banyak juga yang menggunakan hukum waris Islam. Itu diatur di dalam kompilasi hukum Islam terkait, misal contoh simpelnya adalah seorang anak laki-laki ini menerima waris 2 kali dari hak si perempuan. Artinya lebih banyak, lebih besar. Betul. Misal contoh ada waris dari orang tuanya ini 10 gitu loh. Anak ini akan menerima 2/3. 2/3 iya. dari harta waris. Iya, dari harta waris, dan si perempuan hanya menerima 1/3. Baru yang 1/3-nya itu mereka bagi-bagi. Iya, terkhusus kepada perempuan. Iya. Misal contoh kita bicara kita bicara harta 10 ya, harta 10, terus anaknya ada 4. Gitu. Laki-laki akan dominan lebih banyak menerima daripada si perempuan. Ya, karena ini mengikuti hukum waris Islam yang diatur dalam kompilasi hukum Islam, ya mau nggak mau harta si perempuan yang diterima dari si pewaris itu lebih sedikit, minimal ya 2 kalinya si laki-laki mendapat, si perempuan setengahnya, seperti itu. Sekarang kalau dari perspektif ataupun sudut pandang para pensiun sahabat pensiun, yang artinya di sini sudah senior gitu ya, yang bukan sebagai penerima, tapi sebagai pemberi waris. Betul. Apa yang harus mereka perhatikan? Para sahabat pensiun ini mungkin ada yang belum terlalu memahami. Saya mau bikin ini, tapi disclaimer-nya begini ya, bukan berarti kita ngomong begini ini kayak seolah-olah kita nih, ini agak sensitif soalnya bro di Indonesia. Masalah waris ini kadang-kadang kayak, kenapa sih nanya-nanya gitu kan? Ini mau nyumpahin kita orang tua ini udah mati duluan, meninggal duluan atau gimana nih gitu kan? Kok udah nanya, padahal sebenarnya bukan itu gitu ya. Jadi jangan dari sisi tabunya, tapi disclaimer-nya adalah bahwa ini sebagai informasi yang cukup penting dan harus diketahui. Jangan nanti kalau sudah pada akhirnya ya toh kita semua pasti akan pergi dari dunia ini menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Tapi ketika itu terjadi juga banyak para penerima waris yang kemudian berkonflik, ribut gitu ya, saling mengklaim, bahkan akhirnya jadi saudara bersaudara bermusuhan. Nah, kita kan menghindari dan para pemberi waris ini, orang-orang tua ini dan para pensiun ini, sahabat pensiunku semua kan juga pasti kan pengen dengan bijak gitu ya. Bagaimana sih mempersiapkan, membagi, memikirkan juga dari sisi hukum itu gimana? Jadi gini, syarat waris itu yang pertama si pewaris itu harus meninggal dulu. Ya, kenapa? Baru bisa waris itu berjalan. Nah, ketika saya masih hidup diberikan, berarti namanya bukan memberikan waris ya, hanya bagi harta aja ya. Jadi kalau waris itu syaratnya si pewaris itu harus meninggal dulu. Dia bisa memberikan wasiat namanya ketika dia masih hidup. Nah, jadi tapi belum bisa diklaim. Belum bisa diklaim. Syaratnya kalau waris itu bisa dibagi ketika si pewaris ini atau orang yang punya harta ini meninggal. Jadi kalau si penerima waris hanya menerima wasiat, itu hanya baru menerima. Iya. Tapi lazimnya di Indonesia itu belum dibagikan.
gitu. Jadi saya sedikit mundur oke. sedikit berbicara ya. Jadi di Indonesia ini buat para sahabat pensiun, kalau kita berbicara tentang waris tadi Abang bilang agak sensitif, memang benar. Iya. Kenapa? Karena di Indonesia ini terkadang setelah orang tua meninggal tapi ahli waris tidak diinformasikan bahwa ada loh harta waris yang dibuat Iya. oleh si orang tua ini, Iya. akhirnya menjadi ribut. Kenapa? Betul. Karena tidak dijabarkan apa sih asetnya orang tua. Dibaginya ke siapa, Iya, berapa bagiannya. Betul, Oke. betul. Kalau di hukum Islam seperti tadi Iya. disampaikan bahwa hak laki-laki 2 kali daripada hak perempuan. Nah, kalau di hukum perdata barat, hukum perdata yang kita kenal ini dibaginya rata. Bagi rata, Betul. laki perempuan. Laki perempuan bagi rata. Jadi ada 1, ada 5, 1/5 lah semua. Ya, betul. Nah, beda lagi di hukum adat. Kalau misalnya ya karena saya orang Batak orang Batak, di Batak ini patrilinealisme ini hukum laki-laki ini lebih luar biasa bagiannya. Malah justru di beberapa daerah di tanah Batak gitu ya, perempuan ini malah justru nggak dapat apa-apa. Jadi kita laki-laki berhak mengklaim. Laki-laki berhak mengklaim. betul. Ya, dan memberikan kepada itonya Iya. sesuai dengan kerelaan hati. Nah, itu dia. Kalau Ini misalnya jangan-jangan sahabat pensiun ini langsung pada menjadi orang Batak semua nih. semoga Yang laki-laki gitu. Iya. Ya, nggak bercanda ya sahabat pensiun ya. Ah, Iya. Jadi agak ribet kalau berbicara tentang hukum adat Betul, ini. betul. Kenapa? Karena kadang Itu pun juga kalau di zaman modern ini kadang-kadang juga ada yang nggak terima juga itu. masih ada. Iya. Akhirnya mengklaim menggunakan hukum perdata. Perdata Menggugat supaya di dibagi dalam rata. menggugat di pengadilan supaya apa? Loh, saya kan anaknya. Kalau yang satu pakai hukum adat kepercayaannya, yang satu pengen menggugat pakai hukum perdata barat, apa solusinya? Dan bagaimana mempertemukan ketidakcocokan ini? Enggak, saya ini patrinya laki-laki, Iya, saya Batak, betul. saya berhak semuanya. Oh nggak bisa, saya tuntut kamu, saya pakai pengacara, Iya. saya punya brosonang manulang. Saya mau tuntut ini kita bagi rata nih. Iya, Nah, iya. itu gimana solusinya, bro? Ya kalau tadi ya seperti awal saya sampaikan bahwa ini tergantung memilih wilayah hukum masing-masing. Baik. Kalau tadi dikatakan klaim yang pertama si laki-laki pengennya menggunakan adat Batak gitu loh. Karena merasa lebih banyak dapat. Lebih banyak dapat kan, ternyata tapi si perempuan merasa bahwa perempuan tuh juga punya Hak, hak iya. gitu sebagai ahli waris gitu. Akhirnya dia mengklaim lewat gugatan, lewat perdata gitu loh. Baik. Nah, ini sebenarnya punya kekuatan masing-masing. Tapi pembuktian namanya kita menggunakan hukum di Indonesia ya, perdata itu ya putusan hakim nanti yang menjadi eksekutor. Putusan hakim. Iya. Dan sejatinya sebetulnya juga penyelesaian melalui jalur hukum ini juga tetap yang nomor 1 yang dikedepankan itu kan sebetulnya sifatnya kan adalah kekeluargaan. Betul. Musyawarah untuk mufakat kan Betul. sebetulnya seperti itu kan. Iya. Jadi sebelum lebih jauh kan cobalah didiskusikan dulu. Iya. Gitu kan. Betul. Dan kalau di perdata pun masih ada sebelum masuk ke pokok perkara, di depan itu kan akan sebagaimana SEMA nomor 1 tahun 2016 ya. Jadi pengadilan itu menyediakan wadah yang namanya mediasi. Disitulah masih ada kesempatan bahwa keluarga ini nggak harus menyelesaikan itu melalui ranah pengadilan. Jadi pada saat misal contoh tadi si perempuan ya, dia mau ngeklaim warisnya, dia bilang saya menggugat gitu. Tapi di dalam pengadilan disediakan ranah untuk melakukan mediasi. Siapa tahu nanti para pihak ini mau berbicara atau mungkin turun nanti dari keluarga kan, tulangnya lah atau bapak udahnya, bapak tuanya. Udahlah kalian nggak usah ribut gitu. Kita selesaikan. Oke, nah gitu. tapi berarti begini, sebelum sampai ke situ tadi kan kita bicaranya kan bagaimana sih si pemberi waris ini harus mempersiapkan. Ya, oke. Nah, gimana sebetulnya supaya jangan ribut lah. Ya, Gitu. jadi kalau di dalam di Indonesia ya, jadi harusnya baiknya supaya menghindari ada perseteruan Konflik, antara anak, si pewaris ini atau orang tua ini harus menyusun. Itulah surat wasiat itu. Iya, Oke. jadi dia membuat suatu surat wasiat yang bisa sebenarnya ditulis juga ditulis tangan gitu ya. Dia bisa tulis tangan. Tulis tangan sah. Ini tulis tangan sah. Kemudian dia menyediakan 2 orang lah minimal sebagai saksi. 2 orang ini siapa? Bukan ahli waris ya, mungkin kerabat yang dipercaya. Oh, misalnya bukan dari kalangan ahli waris. Bukan dari urutan ahli penerima. waris, bukan. Iya, jadi artinya bisa mungkin sepupu Ya. atau ya pihak keluarga lain atau bahkan dari luar lingkungan keluarga boleh. Boleh. Yang dipercayakan langsung oleh si pewaris. Oke. Jadi ditunjuk 2 orang sebagai saksi, yang mana nanti surat wasiat ini akan dibuka kepada ahli warisnya pada saat waktunya nanti. Iya, pada saat si pewaris yang pastinya wajibnya harus meninggal dulu, baru si wasiat ini bisa dibacakan. Nah, kedua, ada waris itu bisa dibuat di hadapan notaris. Ini akta autentik kan, ini akta yang paling tinggi. Jadi si pewaris datang ke
notaris untuk membuat surat wasiat. Yang mana surat wasiat ini juga nanti ada saksi-saksinya juga yang bisa dihadirkan bahwa satu, saya punya tanah di Cikarang. Dua, saya punya tanah di Sumatera, segala macam disebutkan semua harta warisannya, baik itu bergerak mau tidak bergerak, punya mobil, punya motor dan lain-lain. Nanti dibagikan secara merata. Gitu loh. Ada contoh kasus yang memang benar-benar real, bisa kita kasih contoh ke sahabat pensiun ini bagaimana memperebutkan harta ya. Iya, harta waris ya. Ya kalau yang sekarang lagi rame salah satunya itu ada kasus Rumah Sakit Abdi Waluyo. Rumah Sakit Abdi Waluyo. Iya, itu kalau misalnya kita lihat ini kita bisa cek nanti nih ya. Bisa boleh. Lihat nih ya. Mungkin bisa kita lihat juga bahwa kita minta tolong nih sama tim pensiun gue. Itu salah satu yang lagi ramai sekarang. Lagi dan ramai. masih bergulir. Ini masih bergulir. Ini yang di tengah abang satu ini familiar sekali nih. Iya, ada Bang Hotman Paris ini. Jadi ahli waris ini ternyata tidak semua menerima secara langsung manfaat dari warisan itu. Akhirnya dugaan penggelapan warisan 9 triliun. Betul. Oleh 2 petinggi Rumah Sakit Abdi Waluyo. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa seseorang itu menggugat ya. Karena pada saat pembagian dicatatkan mungkin penerimanya hanya 2. Tapi sebenarnya ahli waris yang tercatat secara administrasi di dalam mungkin administrasi itu berarti kan bisa dibuka dari kartu keluarga. Betul. Misalkan ternyata masih ada nih anaknya yang belum masuk. Menggugatlah mereka. Menggugat karena tidak diberikan haknya sebagai penerima. Berarti sebetulnya Bro Sonang, surat wasiat itu tidak berkekuatan hukum tetap dong ya? Artinya masih bisa digugat dong? Masih bisa. Kenapa? Jadi itu hanya sebagai apa sebetulnya? Penunjuk mata angin aja lah gitu ya kira-kira ya? Itu sebagai guidance-nya. Petunjuk aja. Betul. Tapi artinya yang tidak tercatat mungkin namanya di situ bisa mengklaim. Yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan anggap semua sudah rata nih, 4 anak, 4-4-nya ada di wasiat. Tapi misalkan salah satu mau menggugat lagi karena merasa, wah enggak dong, yang ini harusnya saya nih. Bisa nggak kalau kayak gitu? Kalau ditanya bisa atau enggak, kalau dalam ranah gugatan di pengadilan itu nggak berhak untuk menolak gugatan. Kembali lagi semua diterima dulu. Baru nanti apa putusannya. Betul. Kan? Karena dalilnya adalah ketika orang mendalilkan sesuatu, dia nanti akan membuktikan apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi hak dari saudara-saudaranya gitu. Dan apa argumentasinya meminta hak dan mempertahankan itu misalkan. Bukti-buktinya bisa dijabarkan bahwa memang ada nama saya di surat wasiat. Tapi ketika saya mengklaim bagian saya itu tidak menerima secara utuh gitu. Makanya mungkin dia mengklaim di situ. Nah, sama seperti kasus yang dipegang sama Bang Hotman ya. Ini posisinya dia berhak menggugat karena dia merasa harta warisan yang harusnya dia terima tidak diterima gitu. Dia tidak menikmati yang seharusnya diterima oleh dia. Dan ini masih bergulir ya? Masih bergulir ini. Banyak sebenarnya kalau berbicara tentang kasus-kasus waris, nggak cuma ini. Banyak sekali dan kita bisa habis waktu 3-4 jam ngobrol di sini ya pasti. Betul. Akan banyak sekali contoh nih sahabat. Yang penting kita kan sudah tahu bahwa yang pertama berarti di sini kita harus jangan lupa mempersiapkan. Sekali lagi disclaimer-nya ya, bukan bicara tabu atau seolah-olah kayak kita mendoakan para orang tua kita yang sudah pensiun. Tetap doa kita semuanya panjang umur, sehat, masih bisa kumpul sama anak, mantu, cucu, keluarga besar ya sampai memang waktunya tiba. Namanya kronos Tuhan ya, waktunya Tuhan kita nggak pernah tahu ya, tapi pengennya kan umur panjang dalam kesehatan dengan keluarga. Tapi tetap pada prinsipnya semua orang di dunia ini pasti akan pergi menghadap Yang Maha Kuasa. Satu yang pasti. Satu hal yang paling pasti. Nah, tapi sebelum sampai ke situ, ya itu dia tadi, usahakan ada namanya surat wasiat. Gitu ya, supaya tidak atau menghindari, meminimalisir konflik-konflik yang kemungkinan terjadi antar keluarga. Betul gitu sekali. ya. Jadi itu yang paling pertama tadi penting untuk mulai membuat ya. Jadi menginventarisir harta benda bergerak tak benda dan sebagainya gitu ya. Yang kedua setelah itu yang harus diperhatikan setelah ada surat wasiat tadi, kemudian surat-surat misalkan kayak rumah, tanah, ini gimana nih surat? Kita harus kalau pesannya adalah coba datang ke kantor notaris untuk membuat suatu wasiat yang mana nanti akan dititipkan ke notaris dan akan dibuka pada waktunya ketika si pewaris itu meninggal. Jadi nanti dipanggillah semua ahli waris karena satu orang tidak hadir aja ini nggak berlaku. Jadi misal contoh kita bilang ada suatu wasiat dituliskan kepada 10 orang anaknya misal contoh seorang bapak ini meninggal punya 10 anak. Yang datang cuma 9. Setelah itu juga nggak boleh.
itu nggak boleh karena masih ada satu ahli waris. Misal contoh anak yang ke-10 ini ternyata udah meninggal. Nah, ini turun lagi ke anaknya. Anaknya lagi, betul. berarti cucunya si pewaris. Betul. Jadi waris itu berlaku untuk beberapa tingkatan. Kalau nggak punya keturunan? Kalau nggak punya keturunan ya udah. Larinya kemana? Ya udah Ke ke 9 itu aja bagi-bagi. Ke 9. Betul gitu. Oke. Kalau nggak punya anak? Kalau nggak punya anak dia bisa Rumah mewaris. 2, tanah 3, nggak punya anak. Nggak punya. Menikah tapi nggak punya anak. Nah, Ya, dia bisa naik ke atas. Misal contoh kakak beradik. betul. Dari si pewaris. Ah, itu dari sisi nanti. laki atau perempuan? Itu nanti belum langsung dari sisi saudara, belum. Oh. Jadi naik dulu ke orang tuanya. Misal contoh bapaknya masih ada. Bisa Naik ke situ Oke. dulu. Baru setelah itu naik ke tingkatan selanjutnya sanak saudara, sepupu mungkin. Iya bisa. Jadi pokoknya tarikan keluarga dekat Betul, dulu ya. harus dari keluarga inti dekat. dulu. Keluarga inti. Suami atau istri, anak-anaknya. Kalau anak-anak yang nggak ada, ya dia bisa membuat ke atas. Atau wasiat itu bisa dituliskan juga. Misal contoh dia merasa bahwa anak-anaknya ini nggak layak untuk menerima waris karena satu, anak-anaknya banyak yang kriminal. Pada saat ingin mendapatkan waris orang tuanya, dia mencoba untuk membunuh. Waduh. Atau mengalihkan harta warisan. Jadi pidana dong. Betul. Itu ya. Ini yang bisa menggugurkan hak seorang ahli waris. Penerima waris. Ya, bisa aja misal contoh saya punya tukang kebun yang udah ikut saya ini 30 tahun. Saya merasa bahwa sepertinya dia yang berhak untuk menerima wasiat saya. Itu bisa dibuatkan secara langsung, ditunjuk untuk menerima warisan dari si pewaris. Dan tidak bisa digugat. Tidak bisa. Karena kekuatan hukumnya. Betul. Bener ya. Gitu. Jadi ya itulah sahabat pensiun, kalau kita ngomong soal masalah waris ini memang wah ini obrolan yang menarik panjang, dan kalau emang pengen berkonsultasi langsung, tadi Bro Sonang Manula mengatakan ya boleh lah kalau para sahabat pensiun mau ketemu dengan notaris atau berkonsultasi, walaupun catatan tangan pun tadi sah. Berlaku sah, tapi mau dikuatkan melalui notaris juga bisa untuk dibuat yang lebih rapi lah kira-kira seperti itu ya. Dan yang menarik ya sahabat pensiun dan juga Bro Sonang ini ya, saya juga dan mungkin sahabat pensiun pernah lihat di beberapa berita sosial media dan sempat kayak gempar juga gitu ya di negara bagian Eropa sana. Orang yang kaya raya sekali dengan harta yang sangat banyak, kalau nggak salah sampai ratusan miliar, kemudian memberikan warisnya itu kepada kucingnya. Nah ini unik nih sahabat pensiun, aneh tapi nyata. Itulah dunia tempat kita tinggal ini ya gitu. Jadi ya harta berlimpah luar biasa, tapi yang dikasih ke penerimanya adalah kucingnya gitu kan. Wah ini kucing sampai 7 abad nggak habis-habis ya. Sampai beranak cucu semua nih. Kasih makan kucing dan tempat tinggalnya. Tapi ya itu dia, maksudnya apapun itu bentuk dan juga kepada siapa disampaikan dan diberikan dari si pewaris ini, ya memang kalau secara hukum sahnya itu ya harus diberikan dulu ke situ ya, diterima, dan nanti setelah dari situ mau bagaimana ya itu sudah hak si ahli warisnya. Betul sekali. Oke. Ya ini menarik nih Bro Sonang kalau kita mau kupas lagi, karena pasti masih sangat jauh lebih dalam lagi. Tapi tadi beberapa poin utama tadi saya pikir ya sahabat pensiunku, itu dulu yang harus kita pahami di obrolan awal kita kali ini, karena poin-poinnya supaya jangan membingungkan kita semua juga gitu ya. Karena kalau bicara hukum ini kadang-kadang nanti jadi terlalu berat kita ngobrol gitu ya, kita buka pasal, kita buka undang-undang, buka kitab, buka buku. Terlalu serius jadi nanti. Jadi terlalu serius gitu. Tapi yang penting poin-poinnya tadi, yang pertama, kalau masih dengan tidak mengurangi rasa hormat dan doa yang baik ya kepada para orang tua dan sahabat pensiunan ini ya. Ya mulai berpikir tadi, menginventarisir dan membuat surat wasiat tadi gitu ya, supaya menjaga hal yang tidak diinginkan. Betul sekali. Gitu ya Bro ya. Nah, oke, ada lagi yang mau disampaikan ke sahabat pensiun sebelum kita tutup episode kita kali ini? Aku mau mungkin memberikan pesan kali ya. Silakan. Buat sahabat pensiun, ada namanya fasilitas pensiunku nih, seperti background kita ini, buat PNS, buat TNI Polri, veteran juga mungkin bisa ya. Ya, semua yang PNS. Betul sekali. Silahkan manfaatkan, mungkin bisa. Ini pesan sponsor nggak apa-apa kali ya. Ini pesan sponsor supaya buat para pra pensiun atau bapak ibu pensiunan itu bisa menikmati fasilitas dari pensiunku. Download di Play Store ya. Play Store. Aplikasi Android. namanya Pensiunku. Jadi dana yang diterima tentunya bisa dipergunakan untuk sebagaimana kebaikan lah, untuk produktivitas, untuk keluarga, dan untuk atau mau mengembangkan usaha dan lain sebagainya. Ya tentunya bisa untuk dipergunakan hal-hal yang baik dan positif. Amin. Dan juga mungkin bisa juga buat menambah ini ya, aset supaya nanti ketika mau memberikan
wasiat. Warisan. Wasiat dan warisan. Wasiatnya nanti Iya. di dalam surat wasiat itu bisa, oh saya sudah punya manfaat dari pensiunku, saya beli tanah kemarin yang Iya, jadi ini dibagi betul, untuk anak cucu. betul sebagai sekali. pengembali wali. Gitu. Iya. Oke, Bro Sonang terima kasih. Siap Bang. Ternyata beliau membantu saya untuk mempromosikan kembali aplikasi pensiunku. Untuk itu nggak perlu kita ulang lagi ya. Jadi sahabat pensiun, terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini bersama dengan Bro Sonang Mandulang. Terima kasih Bro sekali Siap, lagi. Sahabat pensiun pasti saya yakin akan menerima informasi ini dengan banyak insight yang baru. Dan tetap saksikan podcast pensiunku karena kita akan hadir kembali dengan beragam episode lainnya dengan perbincangan yang menarik seputar dunia pensiun. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.